Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat bersama saya, Pendeta Binsar Syanipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menunjukkan kurang lebih 7 ya. 7 tipuan gereja ya kepada jemaatnya. Tentu bukan berdasarkan hoak, tetapi berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Ya. Sekali lagi, saya mendasarinya kepada Alkitab. Standar orang Kristen adalah Alkitab, bukan buku-buku tafsir bebas ya. Tafsir semaunya ya. Karena nubuat tidak boleh ditafsirkan semaunya ya. Orang berbicara atas nama Allah ya, dengan dorongan Roh Kudus ya. Jadi kalau berdasarkan buku-buku filsafat yang terbitannya baru anak-anak kemarin atau paling top tahun-tahun berapa ya, 1500 sekian atau berapa gitu ya, itu mereka tidak ada di Alkitab namanya, tidak pernah tercantum. Nah, itulah yang sesat. Bukan orang yang berbicara berdasarkan Alkitab seperti saya yang sesat, tidak. Saya berbicara atas nama Yesus Kristus ya, dengan dorongan Roh Kudus ya, berdasarkan standarnya Alkitab. Bukan buku-buku tafsir bebas itu. Kita akan melihat 7 hal ya. Standar kita apa tadi saya katakan adalah Alkitab. Yohanes 17 ayat 17 ya. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuh. Ya. Lalu Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi firman adalah kebenaran. Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Kebenaran itu bukan buku-buku teologi. Kebenaran itu bukan pendapat bapak-bapak gereja. Kebenaran itu bukan pendapat ketua-ketua sinode ya atau anggota-anggotanya itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Itu dasarnya. Dasar orang Kristen. Kalau dasarnya itu tunggal, filsafat itu. Sampah itu. Ya. 1 ya. Tipuan gereja kepada jemaat. Ya. Mereka menyembunyikan fakta ya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah nama Yesus. Mereka sembunyikan. Buktikan saja dalam Yohanes 17 ayat 11. Nama Bapa adalah Yesus. Lukas 1 ayat 31. Nama Anak itu adalah Yesus. Ya, nama Roh Kudus ya Yohanes 14 ayat 26 Yesus. Ini yang mereka sembunyikan. Mereka mengatakan bahwa Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Mereka adalah pribadi yang berbeda, 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah. Mana ada di Alkitab? Bohong semua itu. Ya, bikin pusing kepala. Bikin orang tidak mengenal Allah. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Itu tadi ya, yang pertama mereka menyembunyikan apa? Fakta bahwa nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus itu adalah Yesus. Yang kedua, gereja menipu ya, menyembunyikan fakta bahwa Allah itu roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Tuhan adalah roh. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan pasti Allah. Ya. Markus 12 ayat 29.
sama-sama roh, ya. Dan kalau roh pasti satu, ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Lalu gereja sengaja nih menipu umatnya dengan mengatakan Tuhan beda dengan Allah. Ya. Kalau toh sama, ya, roh itu sama-sama roh, itu dua pribadi roh yang berbeda. Mana ada dua pribadi roh yang berbeda? Roh itu satu, ya. Dan roh Allah itu roh, bukan pribadi. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gereja menipu, menyembunyikan fakta bahwa Allah itu satu. Ya. Galatia 3 ayat 20, ya. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah adalah satu. Itu ayat Alkitabnya. Bukan kesatuan, tapi Allah adalah satu. Galatia 3 ayat 20. Itu yang ketiga. Yang keempat, gereja menipu, menyembunyikan fakta bahwa Yesus naik ke sorga itu menjadi roh. Wahyu 2 ayat 7, 11, 17, dan 29. Menjadi Allah, ya. Wahyu 21 ayat 7. Lalu gereja menipu jemaatnya dengan mengatakan bahwa Yesus di surga masih manusia dan sujud menyembah Bapa sebagai Allah. Bapa itu sebagai Itu tipuan yang keempat. Tipuan yang kelima, ya. Menyembunyikan fakta bahwa yang duduk satu-satunya, ya, di surga, ya, satu tahta itu kan satu di surga, ya, yaitu Yesus. Dalam Wahyu 4 ayat 2 dan 8. Sama sekali tidak ada Bapa di surga. Lalu gereja menipu jemaatnya dengan mengatakan bahwa di surga masih ada Bapa. Yang duduk di kiri, lalu yang duduk di kanan itu Yesus. Jadi ada dua tahta di surga. Mana ada? Saya bacakan ayatnya, Wahyu 4. Ayat 2, ya. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Jelas bukan? Tahtanya satu, yang duduk satu. Ini tipuan-tipuan dari gereja ini. Oh, ada dua tahta. Bapaknya di kiri, anaknya di kanan. Ini itu tadi yang kelima. Yang keenam, ya. Gereja menipu, menyembunyikan fakta bahwa Taurat sudah batal. Taurat sudah batal, ya. Efesus 2 ayat 15, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Kurang. Saya bacakan lagi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mau apa lagi? Mau berkelit? Oke? Kenapa gereja menipu, ya? Supaya apa? Supaya bisa menarik perpuluhan, menarik buah sulung. Benar gak? Padahal semua itu sudah batal. Jadi itu bukti bahwa gereja itu menipu. Ya, itu yang keenam, ya. Yang ketujuh, gereja menipu dengan menutupi fakta bahwa selamat hanya oleh iman kepada Kristus. Hanya kepada Kristus. Baca 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
bukan iman kepada Bapa yang selamat, bukan iman kepada Tritunggal, apalagi iman kepada sinode, para pendeta tua-tua itu. Tidak, hanya iman kepada Kristus Yesus. Itu kurang lebih 7 ya. 7 penyesalan. Sebenarnya banyak, tapi saya membatasi 7 lah supaya mengurangi durasi. Tapi itu sebuah pembuktian. Ya, ini saya sudah buktikan ya. Jadi penipuan ini sudah lama, sudah berlangsung ribuan tahun. Ya, tapi sampai sekarang masih juga dilakukan. Itulah ya, kalau gereja itu menolak Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah. Ya. Mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Kenapa? Untuk menarik keuntungan. Amin. Kembali ke Alkitab. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.